kasih Tuhan atas penyediaan-Mu. Di saat aku telah tak berdaya, di saat aku telah terjatuh, di saat aku berpaling dari-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu dan sambut aku. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan, karena Kau harta abadi, karena Kau kepuasan sejati. Ku dapat menaruh masa depanku, ku dapat menaruh hidupku di tangan-Mu Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang berdaulat, Kau
dalam hatiku. Ku naikkan hanya padamu. Oh, ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu. Berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku. Shalom warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita sebagai orang tua, kita berperan sebagai influencer dari anak-anak kita. Dan sesuai dengan harapan gereja di tema bulan ini, bagaimana kita sebagai orang tua harus menjadi dampak, menjadi pengaruh bagi keluarga kita. Saya mengambil satu ayat di dalam Efesus pasal 6 ayat 4, di dalam terjemahan baru dikatakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Jika kita lihat ayat tersebut, di situ ada peran orang tua yang sangat besar, yaitu sebagai pendidik. Kita harus mendidik anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Kita harus mendisiplin rohani mereka. Jadi sebagai orang tua, perhatikan kebutuhan rohani mereka. Jangan hanya memberikan kebutuhan jasmani atau kebutuhan lahiriah mereka. Mereka kita beri makanan yang bergizi, kita berikan makanan yang sehat, kita buat mereka senang, kita buat mereka happy, kemudian kita berikan pendidikan yang terbaik juga, kita berikan les macam-macam untuk membekali mereka supaya mereka terampil dengan segala macam hal yang sekarang ini memang harus mereka lakukan. Tapi jangan lupa, kita sebagai orang tua, berikan kebutuhan rohani kepada mereka. Berikan itu kepadanya. Ajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Ajak mereka untuk mereka bisa mengalami kebaikan Tuhan. Bukan dari kata orang, tetapi mereka harus mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka. Jadi orang tua harus mendorong anak-anak supaya mereka mencari Allah dan mereka dapat menikmati pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Berapa banyak orang tua yang begitu hebat melayani Tuhan. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi mereka lupa melayani anak-anaknya. Justru anak-anak inilah yang harus kita layani terlebih dahulu. Keluargalah yang pertama harus kita layani sebelum kita melayani orang-orang di luar sana, sebelum kita melayani jemaat, sebelum kita melayani umat Tuhan. Dan arahkan mereka untuk beribadah. Jangan hanya orang tua saja yang beribadah, tetapi anak-anak juga harus dibawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang masih anak-anak, bawa mereka untuk ibadah sekolah minggu, untuk mengikuti roki. Yang mempunyai anak remaja, arahkan mereka untuk mengikuti ibadah roket. Begitupun juga yang mempunyai putra-putri yang sudah pemuda, dewasa muda,
arahkan mereka untuk mengikuti ibadah KGC, supaya mereka mempunyai komunitas. Sebab ketika mereka tidak punya komunitas, mereka tidak akan mau datang ke ibadah. Itu sebabnya buat nyaman dulu mereka. Untuk anak-anak, kenalkan kepada guru rohani yang bisa dipercaya, yang mereka merasa nyaman. Untuk anak-anak remaja juga, kenalkan kepada teman-teman yang mereka bisa berteman, yang mereka percayai, mereka nyaman untuk berteman, sehingga mereka akan datang ibadah, tidak perlu lagi dipaksa-paksa, ataupun mereka harus suatu kewajiban karena takut kepada orang tua. Tetapi mereka boleh dengan sadar, mereka datang kepada Tuhan, dan mereka menikmati komunitas di dalam gereja itu. Dan juga ajarkan mereka untuk tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi ajar mereka untuk mengalami firman Tuhan itu. Karena ketika firman Tuhan mereka alami, maka akan ada perubahan di dalam hidup mereka. Dan orang tua juga harus mendidik dalam kasih Kristus, selain kita mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Kasih Kristus itu harus kita nyatakan dalam kehidupan mereka. Itu harus balance dengan kebenaran yang kita sampaikan kepada anak-anak. Tadi dikatakan, janganlah membangkitkan amarah. Berarti kita mendidik mereka itu dengan penuh kasih. Jangan hanya bisa marah-marah dengan nada yang tinggi, nada yang keras, tetapi kita lupa mengasihi mereka. Ketika ada hal yang harus ditegur dari diri anak-anak, kita harus membalut luka mereka juga. Ketika ada mereka yang tidak cocok dengan kita sebagai orang tua, maka kita juga harus mengerti. Mereka harus bisa menerima apa pendapat mereka, apa alasan mereka, supaya orang tua dan anak ini bisa bersama-sama datang kepada Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan di dalam keluarganya. Jadi pesan pentingnya adalah orang tua jangan pernah menyerah dengan kondisi anak-anak kita. Sesulitnya mereka, kita mesti percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Jangan pernah menyerah kalau mempunyai anak yang, aduh, anakku ini sudah nggak bisa ya, aku harus ngomong apa lagi sama dia, aku harus ngapain lagi sama dia. Kalau bukan kita orang tuanya, siapa yang akan menolong mereka? Itu sebabnya jangan menyerah, jangan berputus asa, tetaplah berdoa, berkati anak-anak kita, supaya mereka mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Karena saya pun mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, di mana dia mengalami ADHD dan juga hiperaktif. Dan ketika saya menemukan anak saya dengan kondisi seperti itu, saya minta pertolongan Tuhan untuk tidak memasukkan satu obat-obatan pun ke dalam tubuhnya. Tetapi saya hanya mengandalkan kuasa Tuhan bekerja dalam anak saya. Tentunya tidak gampang itu, tidak mudah. Karena setiap hari saya harus memberi nasihat kepada dia. Saya harus mengingatkan dia, jangan ini, jangan itu, kamu harus begini, harus begitu. Dan ketika sekolah, dari playgroup sampai SMP, setiap hari ada teguran dari teman-temannya. Ada laporan dari teman-temannya bahwa ini begini tante, aku diiniin tante, dijahilin, dinakalin, dan sebagainya. Demikian juga dari guru-gurunya, saya mendapat laporan bahwa anak ini tidak bisa nurut, tidak bisa disiplin, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa yang baik pokoknya. Tetapi setiap hari memberkati dia. Dan puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, sekalipun banyak tantangan yang harus saya hadapi ketika saya mengantar dia ke sekolah, ketika harus menerima rapotnya. Saya bersyukur semua karena pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan anak saya sekarang sudah lulus SMA, dia bisa diterima di universitas negeri di kota Denpasar ini. Dan saya merasakan itulah kemurahan Tuhan di saat kita membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Kalau kita harus mencucurkan air mata sekarang untuk kita menanamkan kebenaran kepada anak-anak, lakukanlah itu daripada kita nanti mencucurkan air matanya ketika mereka dewasa, mereka menjadi anak yang tidak baik, mereka tidak mengenal kebenaran. Jadi pastikan ketika kita saat ini mencucurkan air mata, kita berusaha dengan segala upaya, segala daya kita
untuk memperkenalkan Tuhan dalam hidup mereka, maka percayalah Tuhan itu akan menolong kita dan Tuhan memampukan kita untuk kita bisa melewati semuanya dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bagaimana kami harus menjadi orang tua yang baik, yang memperkenalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Mampukan kami Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi setiap kami, supaya kami benar-benar menjadi orang tua yang memberikan teladan iman bagi anak-anak kami. Tidak hanya sekedar tuntutan, tidak hanya sekedar ucapan buat mereka terluka, tetapi kami boleh memberikan kasih itu, kasih yang tanpa syarat, kasih Kristus itu kami boleh berikan kepada mereka, karena Engkau sudah mengasihi kami juga Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami terima berkat-Mu pagi hari ini, dengan penuh damai sejahtera dan sukacita kami boleh melewati sepanjang hidup kami ini dengan kekuatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.